Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Pramono. Nama saya Muhammad Hafiz Azhari. Di sini kami akan mempresentasikan tugas audit kami tentang program kepuasan kerja pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi. Yang pertama, lingkungan kerja pegawai di BKKBN Provinsi Sumatera Utara telah memadai bagi pegawai yang bekerja. Yang kedua, disiplin kerja sudah baik. 3, tunjangan telah memadai, namun ada beberapa yang menyatakan kurang pas. Kemudian yang terakhir, pembagian kerja sudah tepat bagi pegawai. Kemudian selanjutnya kriteria. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. 2, menumbuhkan sikap loyalitas. 3, meningkatkan kehadiran. 4, mengurangi stres kerja. Dan yang terakhir, mengurangi serikat pekerja. Kemudian selanjutnya itu penyebab. Yang pertama, kurangnya kejelasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Kemudian yang kedua, kurangnya pekerjaan yang menantang. Kemudian yang ketiga, sarana kerja yang terbatas. 4, kurangnya keragaman pekerjaan. Dan yang terakhir, kurangnya sistem balas jasa. Kemudian akibat. 1, banyak pegawai yang menjadi kurang puas ketika mengerjakan pekerjaan dengan sarana yang terbatas. 2, banyak pegawai yang merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton. 3, sistem balas jasa yang diberikan tidak dapat memenuhi kepuasan para pegawai. Kemudian yang keempat, kurangnya pekerjaan yang menantang sehingga membuat para pegawai sering menunda pekerjaan. Dan yang terakhir, kurangnya kejelasan tugas serta tanggung jawab sehingga membuat para pegawai sering bermalas-malasan. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama yaitu profil instansi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Lokasi dari kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara berada di Jalan Krakatau nomor 110, Pulau Brayan, Darat 2, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu sejarah singkat. Gerakan Keluarga Berencana merupakan buah perjuangan tokoh-tokoh pelopor berencana baik dari dalam maupun luar negeri. Gerakan KB di luar negeri dipelopori oleh Inggris dan Amerika pada awal abad 19 dengan tokohnya Mary Stopes dan Margaret Sanger. Sedangkan di Indonesia, tokoh yang terkenal adalah Dr. Suliani Suroso dari Yogyakarta. Berkat dukungan tokoh-tokoh KB Indonesia, maka pada tanggal 23 Desember 1957 di Gedung IDI Ikatan Dokter Indonesia Jakarta pada jam 19 waktu Indonesia Barat dengan res 1 dibentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia lengkap dengan susunan pengurusnya yang ditunjuk oleh R. Soeharto. Selanjutnya, hasil pembahasan. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang tidak terlaksana dengan baik. 2. Kelemahan yang terjadi yaitu kelemahan kemampuan pegawai dalam menangani pekerjaan yang menantang ataupun pekerjaan yang berada di bawah tekanan.
Yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena sarana kerja yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Dari hasil audit yang kami lakukan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa kelemahan terhadap kepuasan kerja, yaitu yang pertama, kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang tidak terlaksana dengan baik. Kedua, kelemahan yang terjadi yaitu lemahnya kemampuan pegawai dalam menangani pekerjaan yang menantang atau pekerjaan yang berada di bawah tekanan. 3. Kelemahan yang terjadi karena sarana kerjanya yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu saran. 1. Instansi harus memberikan sanksi kepada para pegawai agar mereka dapat melakukan tugas dan wewenang dengan baik. 2. Instansi harus memberikan para pegawai tanggung jawab yang lebih agar para pegawai dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, instansi harus melengkapi sarana para pegawai agar terciptanya kenyamanan dalam bekerja.